Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Suhartini, calon guru penggerak dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada video kali ini, saya akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Pamarayan. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman Islam dan juga nikmat beribadah kita sehingga bisa hadir di sini untuk melihat diseminasi dari tim calon guru penggerak angkatan 9 di SMA Negeri 1 Pamarayan. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW untuk para keluarga dan para kerabatnya. Oke, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Pamarayan yang mungkin sedang sekarang berhalangan hadir, tapi menitipkan salam kepada Bapak Ibu guru hebat. Yang terhormat Bapak para Wakasek SMA Negeri 1 Pamarayan dan Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan saya cintai. Oke, baik. Untuk sekarang kita akan mempresentasikan tentang budaya positif. Maka waktu dan tempat dipersilakan untuk Ibu Suhartini SPD. Silakan. MPD. Ya, terima kasih kepada Bu Ani yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun dalam kondisi sibuk masih tetap semangat ya. Atau kita ice breaking dulu? Oke. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu ya. Marina menari di atas menara. Bisa? Belum. Sekali lagi ikuti perintahnya. Marina berdiri. Menari digoyang. Di atas menara. Oke, siap Bapak Ibu semuanya? 1, 2, 3. Marina
menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Cukup? Oke, silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Mau lagi. Ya, diulangi lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pengimbasan yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Walaupun baru satu modul, ini yang akan disampaikan yaitu modul 1.4. Dan tak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya selamat datang Bapak Ibu, guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ya, di SMA Negeri 1 Pamaraya. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu di sini, tapi hanya ingin berbagi, hanya ingin menyampaikan apa yang saya sudah pelajari di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita memahami bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk mewujudkan itu kita perlu menanamkan di sekolah kita yaitu budaya positif, ya, sehingga anak merasa nyaman dan aman dalam mewujudkan merdeka belajar. Menuntun itu mendampingi, ya, bukan berarti menuntut nilainya harus berapa, KKM-nya harus berapa, gitu ya, tetapi mendampingi anak-anak didik kita sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan pembelajaran yang kita sampaikan harus berpihak pada murid. Dan untuk mewujudkan itu semuanya, salah satunya adalah menerapkan budaya positif. Walaupun sebenarnya tanpa kita sadari sudah kita terapkan, ya. Cuman mungkin dari segi ilmunya, saya juga baru memahami setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, ya, istilah segitiga restitusi dan yang lainnya. Ya, baik. Inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dilakukan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita melakukan pembelajaran di kelas itu sesuai dengan kebutuhan murid, ya, kebutuhan dari tahap perkembangannya, apakah minatnya, profil belajarnya, ataupun dari dasarnya, ya, seperti itu.
Dan tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, masih ingat ya profil pelajar Pancasila itu apa aja? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Oke, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Oke, nah ini ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Yang pertama, setuju atau tidak setujukah? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Alasannya apa ya, Ibu Ima? Kalau dihukum nanti anak merasa diintimidasi. Ya, jadi tidak setuju ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju? Setuju. Setuju atau tidak? Pak Masud, kenapa menjawab setuju? Udah, jawab nih. Ya, yang biasa kita lakukan memang seperti ini ya. Jadi ketika anak salah, maka kita memberikan sanksi yang positif, gitu ya. Sepertinya kelihatannya memang kayak membangun atau memberikan pembelajaran buat mereka, gitu ya. Tapi nanti kita jawab setelah mengikuti materi ini ya. Kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Ada yang tidak setuju? Iya, nanti bisa. Alasannya kenapa Bu Ima? Karena anak biasanya kalau dikasih penghargaan akan lebih semangat lagi gitu supaya karena merasa dihargai dengan hasilnya. Iya, jadi memberikan aspirasi ya, memberikan motivasi. Oke. Ya, baik. Perubahan paradigma. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ya, mungkin di sini ada dua orang, ada A dan B ya. Nah, si A ini dia yang mengepalkan tangan. Si B itu yang berusaha untuk membukanya. Jadi dengan rayuannya, dengan bujukannya, dengan ancamannya, bahkan bisa saja dia menawarkan uang suap gitu ya. Karena memegang sesuatu yang berharga di dunia ini gitu ya. Nah, ketika ada seseorang yang memaksa untuk membuka kepalan tangannya, nah bagaimana? Apakah dengan rayuannya atau dengan suapan berapa juta, berapa miliar gitu? Apakah atau hanya sekedar dengan es gitu ya? Langsung buka tangannya gitu, tergantung. Silakan Bapak Ibu dipraktekkan ya, berdua ada posisi sebagai si A yang mengepalkan tangan dan ada sebagai si B. Nah, si B itu harus berusaha. Coba Bu Andi harus bisa merayu. Bu Faridnya harus merayu. Bagaimana caranya supaya bisa membuka kepalan tangannya? Dengan tenaga dalam ternyata nggak bisa. Nah, dengan rayuannya gimana? Kira-kira yang mengepal tangan bisa dibuka nggak kepalan tangannya? Oh, nggak bisa. Ya, karena dia bertahan untuk mempertahankan sesuatu yang berharganya, ya, nggak mau lepas gitu dari tangannya. Gitu. Dirayu. Iya. Seperti itu. Nah, begitu juga. Jadi kalau dipaksa, pastinya tidak mau gitu ya. Pasti akan bertahan gitu. Demikian juga ketika kita menerapkan disiplin pada anak atau menerapkan aturan pada anak. Nah, misalnya anak tidak memakai seragam gitu ya. Kemudian kita paksa gitu ya. Untuk diberi sanksi gitu.
Nah, mungkin pada saat itu dia nurut gitu, sementara mungkin nurut, tapi untuk selanjutnya dia tidak akan nurut lagi gitu, karena yang controlling yang sebenarnya itu ada pada diri anak itu sendiri gitu, ya. Jadi mereka melakukan itu ya karena mungkin karena kita guru gitu, atau karena merasa tidak enak begitu ya. Jadi atau takut gitu seperti itu, atau takut tidak naik kelas, atau misalnya takut di poinnya nanti berkurang begitu ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bukan karena dari dalam dirinya sendiri ya, tetapi karena dipaksa oleh orang lain atau dipaksa oleh guru gitu ya, seperti itu. Nah, jadi di sini ada perubahan paradigma. Yang pertama awalnya itu teori stimulus respon itu berubah menjadi teori kontrol. Teori stimulus respon itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita. Bisa nggak seperti itu? Ya, tidak bisa kita memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Kita itu memaksakan diri terhadap orang lain. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sebenarnya kita melakukan sesuatu, melakukan kesalahan, itu ada tujuannya dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya, dia pakai topi yang tidak dibolehkan di sekolah kita. Ya bisa saja tujuannya untuk mencari perhatian gitu ya, atau ingin eksis gitu ya, ingin dibilang ganteng mungkin seperti itu. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan kesalahan atau melakukan tidak disiplin begitu ya. Oke. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tadi aja untuk membuka kepalan tangan bisa tidak? Nggak bisa, kecuali orang tersebut mau membukanya, misalnya ya, mau berbagi gitu, baru dibuka misalnya ya. Tapi kalau tidak, maka tidak akan bisa. Jadi tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul tidak? Ya, itu menurut stimulus respon. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Jadi ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi menurut teori kontrol itu berpikirnya menang-menang. Tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang disalahkan. Semuanya sama-sama enjoy, sama-sama enak. Guru enak, anak juga merasa enak, merasa nyaman gitu ya. Jadi teorinya, model berpikirnya adalah menang-menang. Oke, disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Bapak Ibu ada yang mau berbagi? Apa pengertian dari disiplin? Ibu Indah mungkin yang baru datang. Taat. Ya, patuh. Patuh pada peraturan. Oke. Ya sebenarnya kalau dari segi bahasa, disiplin itu adalah belajar, ya. Nah, memang dalam budaya kita makna kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi menghubungkan kata disiplin itu kadang-kadang tidak nyaman gitu ya. Misalnya tidak seragam, tidak pakai seragam anak-anak gitu ya. Ketika ketemu Pak Mami, takut gitu ya. Dia kan tidak nyaman. Padahal dia pengennya disiplin gitu ya, seperti itu. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini gitu ya. Jadi munculnya itu dari dalam diri. Motivasinya motivasi intrinsik, bukan karena ada pembina OSIS, bukan karena ada wakase, bukan karena ada wali kelasnya, tapi mereka berbuat itu karena muncul dari dalam dirinya sendiri. Bahwa saya melakukan ini karena memang sudah seharusnya, ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman dan hukuman. Nah, mudah-mudahan kita bisa ya menerapkan di sekolah kita ya. Jadi mereka melakukan misalnya datang tepat waktu karena memang memahami bahwa sekolahnya masuk jam 7.30, bukan karena gurunya, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau senyuman dan sebagainya begitu ya. Jadi munculnya memang dari dalam diri, itu yang diharapkan oleh kita.
Oke, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu artinya nilai kemanusiaan yang sudah disepakati dan disetujui bersama. Ya, tidak memandang budaya, daerah, atau pokoknya semua orang menganggap bahwa itu baik. Misalnya jujur itu ya baik gitu kan, semua orang pasti akan melakukan itu. Komitmen atau tanggung jawab itu semua orang pasti akan mengatakan baik. Orang Menes, orang Pelosok, orang Papua pasti bilang bahwa tepat waktu itu baik, ya, komitmen begitu. Ya, nah nilai-nilai yang dijadikan perhatian utama di sekolah kita itu adalah ketertiban, kebersihan. Semua orang tahu kebersihan itu ana dopatu minal iman gitu kan. Kalau mereka memahami bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman, pasti ketika melihat sampah dengan sendirinya dia memungut gitu ya, tidak buang sampah sembarangan karena tahu bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Atau ketika membuang sampah sembarangan maka akan menyebarkan penyakit dan sebagainya. Jadi itulah nilai-nilai yang akan ditanamkan dalam diri murid kita, gitu ya. Saling menghormati, saling menghargai, komitmen, gitu ya. Seperti itu. Jadi demikian juga di kelas ya. Berdoa misalnya, berdoa itu berarti spiritual ya, mengucapkan salam. Dia paham bahwa memberikan salam, mereka memberikan doa kepada temannya, kepada gurunya, begitu ya. Hadir tepat waktu itu juga sama, komitmen, tanggung jawab, menjaga kebersihan dan menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oke, motivasi perilaku manusia. Menurut Dan Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang lebih bagus yang mana, Bapak Ibu? Motivasi yang seperti apa yang seharusnya? Kalau yang pertama, dia menghindari ketidaknyamanan. Karena kalau misalnya tidak menggunakan seragam, nanti harus berdiri di depan kelas misalnya ya. Kalau tidak menggunakan atribut, nanti harus membersihkan WC, itu kan tidak nyaman gitu kan, seperti itu. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya. Nah, itu juga capek. Kalau misalnya tidak ingin mendapatkan senyuman dari pacarnya, ternyata tidak mendapatkan senyuman, ya pastinya dia akan kecewa gitu ya, karena tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, jadi yang diinginkan adalah yaitu muncul dari diri sendiri, ya, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Oke, tadi ya penjabarannya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, ya tadi ya, misalnya pujian atau pengakuan atau kalau disiplin dapat uang, ada ya seperti itu? Ada. Biasanya anaknya Pak Masud ya. Ya Bu. Nah, dia mau sekolah kalau dikasih uang gitu. Nah, ketika tidak dikasih uang nggak mau sekolah gitu. Oke, nah ini yang perlu ditanamkan adalah anak didik kita atau anak murid kita, mereka melakukan sesuatu karena menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, selanjutnya kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih hukuman? Hukuman biasanya spontan ya. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan langsung gitu ya. Ketika misalnya buang sampah sembarangan, hai gitu kan, pot gitu ya, atau gimana, kesialan, kenapa kesialan? Gitu, langsung aja begitu. Jadi memang guru juga butuh kesabaran ya. Perlu dipahamkan lagi bahwa, diingat kembali bahwa kita mendidik itu atau pendidikan itu adalah menuntun anak ya, sesuai dengan kodratnya. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dia tidak tahu hukumannya apa, sanksinya apa gitu ya. Jadi bersifat satu arah. Dan bisa jadi karena hukuman bisa fisik atau psikis, bisa mukul gitu kan. Mukul berarti fisik atau bisa juga marah-marah begitu ya. Itu sakit banget. Dan terasanya bukan hanya 2 minggu, 3 minggu, tapi bisa sampai tua akan teringat gitu ya, seperti itu. Kemudian
konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana. Jadi disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi tahu sebenarnya aturannya, tapi karena tadi ingin memenuhi kebutuhannya, yang akhirnya dia melanggar. Oke, yang lebih ideal memang restitusi. Ini mungkin hal baru ya bagi saya khususnya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusinya itu muncul dari dirinya sendiri, bukan dari kita ya. Oke, dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan kadang-kadang hati-hati juga ya Bapak Ibu. Ada suatu cerita, jadi pelajaran matematika. Jadi biar cepat pulang, biasanya yang bisa menjawab pertanyaan itu bisa cepat pulang. Ada yang nggak pulang-pulang sampai akhirnya dia tuh sakit hati dan tidak menyukai matematika. Nah itu kan menghukum, apa ya istilahnya, jadi penghargaan itu menjadi hukuman buat dia gitu ya, seperti itu. Nah ada juga penghargaan yang merusak hubungan. Merusak hubungan tuh artinya apa? Jadi ketika misalnya ada yang ranking 1 terus dapat hadiah, ya terus, kapan sih sayanya, padahal dia nggak mau berusaha ya. Ya seperti itu, jadi membuat iri orang lain. Akhirnya tidak nyaman, merusak hubungan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum tadi sudah ya. Ya, menurunkan kualitas. Nah itu juga sama, jadi ketika diberi penghargaan sebenarnya kadang-kadang hanya untuk sementara gitu ya. Ketika tidak mendapatkan, karena dia gini, misalnya melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah. Ketika tidak mendapatkan hadiah, udah akhirnya dia nggak mau nggak mau bereksplorasi lagi gitu. Jadi akhirnya mematikan kreativitas gitu ya. Seharusnya semangat karena dia tidak mendapatkan hadiah terus, akhirnya tidak mau berkreativitas lagi. Ya seperti itu. Kemudian bagaimana yang seharusnya, yaitu dengan program kebajikan, yaitu apresiasi ya. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu ya Bapak Ibu, supaya anak didik kita itu semangat. Tapi pengakuannya ya secara khusus gitu ya. Jadi semuanya juga harus ketika mendapatkan sesuatu yang positif, kita harus beri apresiasi. Ya, diberikan secara pribadi. Oh, bagus amat gambarnya. Silahkan dilanjutkan ya, Nak, gitu. Jadi mereka semakin dari hati gitu ya. Mereka tambah semangat dan kedekatan dengan kitanya juga akan terjalin begitu. Jadi pengakuan secara konsisten juga ya. Kemudian fokusnya pada proses, bukan pada hasil. Jadi ketika melakukan suatu kebaikan langsung diapresiasi oleh kita. Bukan berarti tidak boleh diberi penghargaan ya, justru harus gitu ya. Cuman tidak, jadi mau yang bagus ataupun yang masih misalkan hasil kerjanya yang belum maksimal, kita juga harus memberikan apresiasi, memberikan semangat gitu, supaya mereka tambah semangat gitu ya belajarnya atau berkreatifnya dan sebagainya begitu. Jadi harus ya, bukan berarti tidak boleh memberikan apresiasi ya, tapi ya itu tadi harus secara pribadi dan bukan hanya untuk satu orang itu. Nanti pilih kasih ya kalau hanya orang itu aja gitu, yang pintar aja yang ditunjuk gitu ya, sementara yang biasa-biasa aja nggak diperhatikan. Dan mungkin yang perlu ditekankan, kita juga jangan sampai melabel murid ya, misalnya murid ini pintar, murid ini setengah pintar, setengah bodoh atau bodoh begitu. Jadi sama, mereka punya keunikan masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Ya, masih tentang hukuman atau konsekuensi. Bisa dilihat Bapak Ibu. Yang pertama kita ambil contoh ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Silakan Bapak Ibu ditulis di sticky note-nya. Nanti ditempelkan. Jawabannya apa? Apakah hukuman atau konsekuensi? Kemudian ada berapa soal nih?
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Silakan Bapak Ibu, udah selesai? Belum. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jawabannya hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu ditempel ke depan. Atau diwakili aja. Udah semuanya ya? Oke, untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau? Oke, disimpan jawabannya. Lanjut, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Udah pinter-pinter ya Bapak Ibu. Lanjut, subhanallah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari, bukan lari dari kenyataan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Alasannya apa Bapak Ridi? Kenapa disebut konsekuensi? Oke, kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Wah, bagus, betul semua ya. Pak Repi ya, konsekuensi. Jadi lari yang pertama dengan lari kedua beda. Kalau lari pertama, dia mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Ada hukumannya tidak? Nggak ada ya. Jadi disebutnya hukuman. Tapi kalau lari yang terakhir itu karena dia terlambat dalam pelajaran PJOK. Karena sebelum olahraga harus pemanasan dulu biasanya ya. Lari dulu. Oke, lanjut. Ya itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sakit banget dan terasanya bukan hanya saat ini, tapi di tahun-tahun yang akan datang nanti ya. Nah, sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami kali ya. Ada yang pernah mengalami? Dihukum pegang kuping sambil angkat kaki gitu. Sering. Karena tidak mengerjakan PR. Masih ingat nggak gurunya? Siapa ya gurunya? Nah gitu. Sama, saya juga waktu itu pelajaran matematika. Jadi ketika datang gurunya itu harus salam dan ternyata ada satu orang yang tidak salam. Akhirnya kena tampar semuanya. Wah, menyakitkan, sampai sekarang masih ingat namanya Pak. Pet. Sebutin. Sensor. Oke, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak, kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, hukuman ya. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Jadi agak lebih baik dibandingkan dengan hukuman ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita lanjut. Yaitu restitusi. Ya, ini hal yang baru buat saya dan mungkin Bapak Ibu juga.
karena baru dipelajari ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi itu prosesnya kolaboratif, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Jadi kalau tidak mau diperlakukan seperti itu, dia juga tidak boleh memperlakukan orang lain seperti yang dia inginkan. Tuh, jadi mencari solusi, ya. Solusinya berangkat dari murid itu sendiri. Oke, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi, ya. Jadi hukuman itu termasuk identitas gagal, dan konsekuensi dan restitusi termasuk identitas sukses. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dibaca, ya. Jadi sesuatu yang menyakitkan itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi pilihan, mau melakukan atau tidak itu pilihan. Oke. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Tidak nyaman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban tidak diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Ya, akhir murid atau anak membenci peraturan. Akhirnya benci, ya, karena menyakitkan itu. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan sesuai dengan yang disepakatinya. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Oke. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Apakah mau melakukan atau tidak, gitu ya. Tidak dipaksa oleh guru, tapi dia sadar sendiri. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi motivasinya intrinsik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 35 loh. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter apa yang dia inginkan? Apakah baik, jujur, atau komitmen dan sebagainya. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi normal kembali, ya. Oke, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, ya. Ada 5 kebutuhan dasar yang dikonsep oleh Dr. William Glasses. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Ketiga, kesenangan dan kasih sayang. Yang keempat, merasa diterima. Dan yang kelima adalah kebebasan. Sebenarnya dalam hidup kita itu adalah dalam rangka memenuhi 5 kebutuhan dasar ini, ya. Termasuk murid-murid kita ketika melakukan suatu kesalahan sebenarnya adalah dalam rangka memenuhi 5 dasar kebutuhan dasar itu, gitu ya. Nah, bertahan hidup atau survival. Yang pertama yaitu makanan, ya, itu untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah, kebutuhan merasa aman, gitu. Kalau lapar gimana? Bisa aja dia mencuri. Nah, mencuri kesalahan. Dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Merasa diri lebih hebat, nah, merasa diri kompeten. Jadi pengen diakui, oh saya loh, gitu ya. Ada kan anak kita yang seperti itu. Akhirnya jadi ketua gang. Oke, ingin diakui keterampilannya, diberi kesempatan untuk membuat keputusan dalam hidupnya. Kemudian yang ingin dipenuhi adalah kesenangan, kebutuhan akan kesenangan, fun, ya, karena ingin ya tertawa, akhirnya dia ribut, gitu ya. Ingin bermain, main game aja, ya, gamai terus setiap hari.
Mereka suka permainan. Oke, memang secara kodratnya anak itu atau kita juga kadang ya begitu ya, manusiawi, butuh permainan, butuh ada mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, murid merasa senang di kelas gitu. Itu kesenangan. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah merasa diterima dan kasih sayang, love belonging and belonging. Akrab dengan orang tuanya, ya, penuh dengan cinta, tawa gitu. Ingin disukai dan diterima di kelompoknya. Caper gitu biasanya ya. Jadi membuat kesalahan dengan cara ya caper gitu. Contohnya apa Bapak Ibu? Ada nggak yang seperti itu? Banyak ya. Pakai sepatu kayak perempuan gitu. Nah, caper. Tujuannya apa? Ingin diperhatikan oleh si A atau pacarnya mungkin atau siapa gitu. Biasanya mereka akan semangat untuk belajar karena suka pada gurunya. Ada anak murid kita mungkin ya gitu. Mereka belajar karena suka dengan gurunya. Tapi memang lumayan ya daripada nggak mau belajar gitu ya. Kalau kita menyukai, memang lebih semangat biasanya. Kalau tidak suka kalau tidak suka pelajarannya, sukai aja gurunya, gitu. Ya dong. Kebanyakan banyak murid-murid saya yang nggak suka dengan matematika, tapi suka dengan gurunya. Ya begitu. Jadi ingin diterima, gitu ya. Caper sama gurunya. Oke, yang kelima adalah kebebasan atau freedom. Kebebasan dalam memilih atau membuat pilihan. Bebas, ingin bebas. Makanya wajar anak menganggap sekolah ini seperti penjara karena dia inginnya bebas gitu ya. Bebas tapi tanpa batas. Nah, seharusnya bebasnya ya ada aturannya, tidak mengganggu kebebasan orang lain. Seharusnya kan begitu. Kemudian mencoba hal-hal baru. Oke, seperti itu ya. Biasanya penasaran ya usia-usia remaja gitu selalu ingin mencoba. Semoga mencobanya hal-hal yang baik. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, sesuai dengan profilnya atau kesukaannya, dengan kesiapan belajarnya. Guru yang selalu mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nanti kita belajar lagi. Oke. Kita masuk ke posisi kontrol restitusi, posisi kontrol guru ya. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, kemudian posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana nih? Penghukum. Oke, yang lain? Penghukum, nih contohnya ya, ada siswa yang tidak memakai atribut, langsung hukumannya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu penghukum. Kakinya diangkat, dua-duanya, waduh. Kemudian, penghukum banget ya, hiber. Kemudian yang posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi bersalah banget gitu ya. Mengecewakan banget. Oke, kemudian posisi teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja gitu. Nah, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Yaitu sebagai teman. Memang kelihatannya bagus gitu ya. Cuman kadang-kadang ketergantungan. Ya, diusahakan kita juga jangan kedudukannya lebih ini gitu ya, lebih rendah dibandingkan dengan pemantau atau manajer. Lebih baik dihindari juga, walaupun mungkin kelihatannya baik gitu ya, tapi ketergantungan ternyata si ibu tuh kayak gitu. Khawatirnya begitu ya kalau menjadi teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi ya, ke koperasi, dan jangan diulangi lagi. Nah, yang terakhir adalah posisi yang ideal. Nih, posisi yang ideal adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Nah, nanti solusinya akan muncul dari murid itu sendiri. Mau nonton videonya enggak? Biar bisa membedakan ya. Biar bisa membedakan mana
posisi hukum, penghukum, Dihukum. penghukum, 5 posisi kontrol. Kedengaran nggak Bapak Ibu? Belum, Bu. Oh iya. Ya. Silakan disimak ya Bapak Ibu videonya biar kita bisa membedakan 5 posisi guru. Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif lewat. restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Piketnya ke bener kemana? Karena piketnya ke bener. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Hebat. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pak, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren.
suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Saya mau CS. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, Bro, dan tidak ini sanggup mau kuat, Bro. membahagiakan orang lain. Ini mah kuat. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan Dikidungan. menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke. Makanan gratis mulai. Ya hapuslah videonya. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen Bro. kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sampai habis. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, 49. akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, murid ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Dan disimak ya. Ya, mungkin pada awalnya posisi Bapak Ibu ada di posisi mana nih? Ya, penghukum, ada yang teman, kadang-kadang berubah-berubah gitu ya, tergantung kondisinya gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita berusaha untuk menjadi posisi manajer, ya. Yaitu yang bisa berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Oke, tadi sudah ya. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa kira-kira Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah, betul Bu Ima. Oke, biasanya dari kalimat juga mempengaruhi ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, berarti manajer apa teman? Jadi solusinya dari diri murid itu sendiri ya. Oke, next. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, demi Bapak, demi Ibu, teman. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, sebagai pemantau. Wih, udah pada hebat semua ya, Bapak Ibu. Oke, ini tadi ya
biasanya yang mengatakannya adalah dia sebagai posisi kontrol apa? Apakah pembuat orang bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, atau penghukum? Posisi idealnya adalah sebagai manajer. Oke, dilanjutkan ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas, ya. Jadi kalau peraturan hanya sekedar aturan. Contohnya gini, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Gunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Nah, apakah kita menggunakan helm itu karena aturan atau karena keyakinan? Kalau karena keyakinan, karena apa? Ya, untuk keselamatan. Jadi mau ada polisi atau tidak, maka dia akan menggunakan helm karena untuk keselamatan dirinya. Demikian juga ketika pandemi ya, dia menggunakan masker dan mencuci tangan. Ini juga sama. Jadi ada razia atau tidak dari polisi, ya dia harus menggunakan masker dan selalu mencuci tangan karena untuk keyakinannya apa? Untuk kesehatan. Iya. Jadi dari peraturan kelas nanti akan dibuat keyakinan kelas ya. Nanti akan membentuk suatu lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif. Oke, silakan Bapak Ibu diperhatikan yang kiri atau yang kanan yang termasuk keyakinan kelas. Yang hijau datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang sebelah yang putih, kami guru dan murid yang saling menyayang, menjaga kebersihan sekolah. Nah, keyakinan kelas yang mana? Saling menyayangi, keyakinan ya. Semangat belajar, terus peduli juga keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dan seharusnya Bapak Ibu terutama wali kelas ya, kita ketika membuat keyakinan kelas nggak usah banyak-banyak biar mudah diingat oleh anak didik kita ya. Oke, jadi bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kata-kata negatif, misalnya dilarang membuang sampah gitu. Ya, jadi kalimat positif, menjaga kebersihan gitu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas ya. Jadi anak didik kita juga dilibatkan. Mau kelas seperti apa, jadi impian kelas yang mereka inginkan pengennya seperti apa gitu. Jadi aturan-aturan kelas itu dimunculkan dari anak didik kita gitu ya. Kemudian kita nanti dari kalimat-kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif dan kemudian nanti disortir lagi menjadi keyakinan kelas dan harus ditandatangani dengan murid-murid kita. Oke. Nah, coba Bapak Ibu ada kira-kira termasuk keyakinan kelas atau peraturan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Oke, yang lain? Ya, bagus, lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Kalau ini kan aturan, ya aturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau menghargai ya, bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ada lagi? Oke, disiplin bisa. Apa lagi? Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Nah ini kata-katanya negatif ya. Coba menjadi positif. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Tertib dong. Apa? Menghargai orang lain. Ya. Gunakan masker. Kan aturan ya. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dan nilai kebajikan-kebajikannya universal. Ya. Oke, itu jawabannya. Betul ya, semuanya sudah
memahami. Oke, lanjut. Restitusi tadi sudah dijelaskan ya, bahwa restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah ini ya Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu validasi ya. Nah, menstabilkan itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi distabilkan dulu. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu, gitu. Seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi makanya di kelas kita dengan wali kelas ini membuat keyakinan kelas. Jadi sehingga ketika anak murid kita melakukan kesalahan, kita tanyakan keyakinannya, ya, nilai apa saja yang telah kita sepakati. Nah, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mau jadi orang baik atau sebaliknya? Itu pilihan-pilihannya, seperti itu. Oke, jadi penerapan segitiga restitusi ada 3 langkah ya. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kalau menstabilkan identitas seperti itu, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu contoh kalimat-kalimat atau pertanyaan menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, gitu ya. Mungkin karena merasa terganggu, gitu ya, butuh ketenangan dan sebagainya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Ya tentunya harus dibuat dulu ya. Itu keyakinan kelasnya apa? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, Bapak Ibu, untuk contohnya sebenarnya ada di video. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube saya, ada channelnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah setia mendengarkan kita berbagi ya. Ya, karena saya juga dalam tahap belajar, jadi hasil belajar saya selama berapa bulan baru modul 1 ya. Ini modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita sehingga menciptakan sekolah kita yang nyaman, kondusif, gitu ya, yang berpihak pada murid sehingga murid kita merasakan kenyamanan ketika melakukan pembelajaran. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu untuk hari ini? Adakah mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan, memberi tanggapan? Cukup. Sudah cukup? Baik, mari kita akhiri desimenes kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya kita mendapatkan keberkahan dan juga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses. Baik, kita akhiri presentasi
presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan refleksi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan refleksi dari Ibu Suhartini, CGP Angkatan 9. Dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, saya mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru. Di antaranya adalah mengenai budaya positif. Ternyata selama ini yang saya rasakan ada beberapa perilaku saya yang ternyata belum baik gitu. Dan dari sini saya bisa mendapatkan bahwa kita sebagai guru harus menjadi seorang manajer terhadap murid. Kita harus menanyakan apa masalah yang dihadapi oleh murid sampai dia melakukan kesalahan tersebut. Kita juga tidak disebut nakal. Jadi dari sini kita harus tahu dan juga mencari solusi agar Waalaikumsalam. Gila dipikirin guys. Orang nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya untuk kelas kita. Jadi bagaimana kelas kita supaya menjadi nyaman, tentram, kemudian apa yang menjadi impian kalian, kelasnya ingin menjadi seperti apa. Nah, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nanti Ibu bagikan stick note. Silahkan masing-masing dari kalian untuk menginginkan kelasnya seperti apa. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bagikan ya. Dibagi tuh, silakan. Diberi waktu 5 menit. Nanti ditempel ya di papan tulis aja. Silakan. Woi, gila lamanya. Oh gitu.